warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Ustaz Syekhul Bahri selaku pemateri pada pagi hari ini yang kita sayangi dan kita cintai, mudah-mudahan jamaah kajian Jumat pagi yang dirahmati oleh Allah. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini dalam suasana cerah, insyaallah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kelancaran rezeki, diberikan kelancaran segala apa yang sudah kita lakukan gitu ya. Semoga juga selalu sehat walafiat. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatul yaumil akhir nanti. Adapun tema kita pada pagi hari ini adalah jenis dan macam-macam najis gitu ya. Melanjutkan dari materi kita yang terdahulu. Demi lancarnya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita buka acara kita dengan bacaan basmalah dan sholawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tanpa berlama-lama ya Bunda, langsung akan kita serahkan sepenuhnya waktu dan tempat kepada Ustaz Syekhul Bahri. Kepada Ustaz Syekhul Bahri kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jawad alladzi jallat ni'amuhu wa ihsa'i al-a'dad al-mani fil lutfi wal irsyad al-hadi ila sabilil irsyad al-mutawaffiq litafaqquhi fid din man latfa bihi wa ikhtarahu min al-ibad wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita mengaturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada pagi yang penuh kita ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir di majelis ilmu. Semoga ini menjadi tanda kebaikan untuk kita semua, dan semoga ini menjadi wasilah kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pembahasan terakhir ya dari jenis pembahasan yang kita sudah bahas pada pekan sebelumnya, yaitu berkaitan dengan taharah atau bersuci ya, taharah atau bersuci. Karena kita tahu sama-sama bahwasanya salat itu tidak sah kalau seandainya cara bersucinya juga tidak sah. Salat pula tidak sah kalau seandainya di badan, baju ataupun tempat sholat kita terdapat najis.
Jadi mengenal jenis dan macam najis ini sangat penting berkaitan dengan keabsahan dari sholat kita. Para ulama sebenarnya berpendapat bahwasanya menghindari najis itu bukan hal yang wajib. Menghindari najis itu bukan hal yang wajib. Tetapi kalau seandainya kita sengaja menyentuh najis dan itu sifatnya adalah karena ketidakhati-hatian kita, itu bisa menyebabkan sebuah at-tahawun atau meremehkan sebuah najis dan akan mengakibatkan pada hal-hal yang nanti sifatnya lebih fatal, yaitu tidak sahnya ibadah sholat kita sehari-hari. Maka dari itu, ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama coba definisikan apa sih makna atau arti dari najis itu. Arti dari najis adalah sesuatu yang dianggap kotor. Sesuatu yang dianggap kotor. Tapi tidak kotor saja, yang mana sesuatu ini bisa menghalangi sahnya sholat dan tidak ada toleransi. Karena apa? Karena kalau kotor, ada hal yang kotor bisa atau tidak menghalangi sahnya sholat, gitu boleh. Ada yang sifatnya tidak bersih tapi dia tetap suci, bukan najis. Jadi arti dari najis adalah sesuatu yang dianggap kotor yang menghalangi sahnya sholat, di mana dia tidak bisa ditoleransi. Karena nanti kita akan temukan ada najis yang dimaafkan, ada najis yang tidak dimaafkan. Nah, ketika nanti ketemu pada najis yang dimaafkan, maka ketika terjatuh atau ada dalam sholat kita, maka sholat kita tetap sah kalau seandainya najis itu dimaafkan. Makanya di sini tidak bisa ditoleransi. Berarti nanti akan ada pembagian, ada najis yang dimaafkan dan ada najis yang tidak dimaafkan. Ya. Bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kaidah-kaidah khusus untuk membedakan apakah benda itu najis atau bukan. Para ulama memberikan sebuah kaidah. Jadi kalau seandainya barang tersebut masuk dalam kaidah ini, maka bisa dipastikan barang itu bisa jadi najis atau bahkan tidak najis. Kaidah yang pertama adalah segala yang keluar dari dua jalan, baik kubul atau jalan depan atau dubur, adalah najis kecuali Jadi segala sesuatu yang keluar dari jalur depan ataupun belakang, maka mutlak ini hukumnya najis, kecuali satu, yaitu mani. Baik itu yang keluar dari jalur depan belakang manusia maupun yang bukan manusia, mutlak. Hewan tentu yang keluar dari jalur depan maupun belakangnya hewan juga dianggap sebagai najis. Nah, para ulama juga membedakan, kalau seandainya yang keluar adalah sifat yang cair, maka mutlak tidak bisa disucikan. Ya, maksudnya nggak mungkin kita bisa mensucikan, menjadikan kencing itu menjadi suci, kan gitu ya. Nah, tetapi kalau seandainya benda itu adalah benda yang padat, maka dari sini kita harus memperinci. Kalau memang benda yang padat itu bukan asal dari bendanya,
bukan asal dari benda wujud asli, maka dianggap mutlak sebagai najis dan tidak bisa dijadikan menjadi benda yang suci. Tapi kalau memang dia adalah benda yang aslinya, contoh misalnya nih biar lebih paham ya, terkait yang kita ketahui masalah kopi luwak. Ya, kopi luwak ini adalah biji kopi dimakan oleh luwak dan keluar dari duburnya luwak, betul gitu? Asli bendanya masih wujud dan tidak hancur, iya enggak? Cuman dia keluar dari dubur luwak, dari jalan kotoran luwak. Lah, maka dari itu, apakah dari dianggap sebagai najis atau benda yang terkena najis? Kalau dalam kitab najis atau mutanajis, kan gitu. Karena banyak sekali kadang misalnya kita menelan kalau biasanya itu biji jeruk, keluarnya juga masih tetap biji jeruk, kan gitu. Nah, biji jeruk yang ada yang keluar dari kita, ketika memang dia masih dan tidak berubah, maka di sini para ulama memberikan sebuah pendapatnya, kalau memang dia masih utuh dan tidak berubah, maka dia disifati sebagai benda yang terkena najis. Maka kalau seperti seandainya disucikan, berarti menjadi benda yang suci kembali. Paham betul? Tetapi kalau seandainya makan kangkung gitu kan, tapi sudah melebur ke perut dan sudah tidak lagi keluar dalam bentuk kangkung, ya. Karena ada yang masih tersisa kadang gitu kan ya, gitu betul? Iya. Kadang masih sisa, bentuknya masih ada kayak semisal kan kangkung gitu kan. Kalau misalnya seandainya dia sudah melebur, maka dia dianggap sebagai benda yang najis yang tidak mungkin untuk disucikan. Tidak mungkin untuk disucikan. Bisa dipahami ya? Jadi segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, baik ubul maupun dubur, maka dihukumi najis kecuali apa? Sperma, mani. Karena mani ini hukumnya suci. Kalau terkena baju maka tidak perlu disucikan, cukup dikerok kalau kata Nabi Muhammad SAW, gitu kan? Sebagaimana pernah Sayyidah Aisyah melihat ada bekas sperma yang ada di bajunya Rasulullah SAW, beliau cukup ngerok itu apa? Bukan, kalau ngelap itu nggak bisa, karena sperma kalau seandainya sudah kering akan sulit untuk dilap. Ya dikelodok atau apa Pak jadinya bahannya gimana gitu kan. Ya kalau kita dikelok ya, dikelok lah. Pakai apa? Pakai benda yang entah itu pisau atau apa dikelok. Dan itu menandakan bahwasanya memang sperma itu tidak najis. Dan Rasulullah SAW sholat menggunakan baju yang terkena sperma tersebut dan tidak masalah, ya. Dan tidak masalah. Cuma memang keluarnya sperma itu menjadikan kita wajib mandi dan tidak menjadikan kita wajib wudu. Betul ya? Berarti kan sama-sama kita kembalikan lagi ke kaidah awal, bahwasanya keluarnya sperma itu hanya mewajibkan mandi, tidak mewajibkan wudu. Masih bingung Bu? Paham ya? Jadi gitu. Tetapi kalau seandainya keluarnya sperma karena faktor hubungan badan, tentu dia ini mewajibkan mandi dan wudu, karena melakukan sebab yang menjadikan batalnya wudu, yaitu bersentuhan antara suami dan
istri dan masuknya sesuatu ke kemaluan. Ini jelas ya. Nanti bisa kita diskusikan kalau memang ada hal yang perlu dijelaskan. Jadi segala yang keluar dari dua jalan, baik kubur dan kubur, maka hukumnya najis. Hukumnya najis. Ini baik nanti yang keluar hanya cairan misalnya. Ya. Baik, kemarin kita sebutkan ada mani, madhi, wadi, dan seluruhnya najis kecuali mani. Baik. Yang kedua adalah hukum semua benda mati itu suci. Hukum semua benda mati, bukan benda yang awalnya hidup kemudian mati loh ya. Yang aslinya mati itu suci. Paham ya? Ya. Misalnya ya keramik apa ini semuanya awalnya adalah suci. Jadi hukum semua benda mati itu adalah suci kecuali kalau seandainya dia terkena najis maka akan menjadi benda yang terkena najis. Kemudian yang ketiga, hukum binatang hidup adalah suci. Jadi seluruh binatang yang hidup itu hukumnya suci kecuali anjing dan babi. Karena anjing dan babi ini hukumnya najis dalam mazhab Syafi'i. Kecuali kalau panjenengan ikut mazhab Hanafi, maka anjing ataupun babi tidak dihukumi sebagai hewan yang najis. Ya. Jadi seluruh binatang terkena kecoa kah, gitu kan? Misalnya kan kita jijik ya, atau kena lalat atau nyamuk ataupun hewan-hewan yang masih hidup, maka dihukumi sebagai hewan yang suci. Terkena pun tidak menjadikan najis. Habis nyentuh misalnya tikus misalnya, tikus yang masih hidup loh ya, tikus yang masih hidup berarti masih dalam kondisi suci. Jadi seluruh hewan yang hidup dihukumi adalah suci kecuali dua hal ini. Apa namanya? Anjing dan babi. Dan yang terlahir dari keduanya atau salah satunya. Maksudnya apa? Ketika misalnya anjing sama kambing, meskipun keluarnya kambing, maka tetap induk dia hukumnya mengikuti anjing. Ya. Karena sekarang banyak sekali perkawinan seperti ini yang sudah terjadi. Tapi tidak di Indonesia mungkin ya, bisa di luar. Perkawinan antara hewan yang berbeda. Ya. Jadi kalau seandainya terjadi perkawinan baik antara anjing maupun babi, maka dihukumi sebagai hewan yang mengikuti anjing atau babi. Paham ya sampai sini? Dan dihukumi sebagai hewan yang najis. Kalau berarti hukumnya anjing dan babi najis, maka ikut najis. Jadi seluruh hewan selagi dia hidup dihukumi suci, kecuali anjing dan babi atau perkawinan antara anjing dan babi sehingga melahirkan anak, maka dihukumi selesai di sini. Hukum semua bangkai adalah najis. Yang ketiga, yang keempat, hukum semua bangkai adalah najis. Bangkai nyamuk najis, bangkai semut najis. Ya. Ingat ya, seluruh bangkai hewan itu dihukumi najis kecuali dua. Apa? Ikan dan belalang. Perhatikan ya, semut itu najis loh itu ya. Kalau tanya hukum bangkai semut itu najis. Hukum bangkai nyamuk juga najis. Hukum bangkai lalat itu juga najis. Iya. Kita hukumi. Kalau jangan tanya bagaimana Ustaz itu najis atau tidak, itu najis. Hukumnya
najis. Paham ya? Jadi seluruh bangkai kecuali hewan, belalang dan ikan maka dihukumi sebagai najis. Mau apa namanya, kutu rambut ya, mau berutu ya yang lebih kecil lagi dan lain sebagainya selain itu adalah ikan dan belalang dihukumi sebagai najis. Kecuali bangkai manusia. Manusia kalau meninggal tidak dihukumi najis. Bersentuhan dengan manusia bersentuhan dengan mayat manusia maka tidak perlu untuk bersuci atau membersihkan, cuci tangan misalnya, tidak perlu. Karena apa? Bangkai manusia itu adalah suci, tidak najis. Terus gimana Ustaz kasusnya habis memandikan mayit kok mandi? Itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Mungkin dianggap sawangan kalau tidak mandi. Gitu kan? Ada istilah sawangan habis melihat mayit ya. Jadi hukum semua bangkai adalah najis. Ini adalah kesepakatan para ulama. Nah, nanti tinggal kita bedakan ada najis dimaafkan, ada najis yang tidak dimaafkan. Yang penting hukumnya adalah najis. Ya. Kecuali bangkai manusia, ikan, belalang, dan janin yang telah disembelih induknya. Ya, misalnya ada kambing punya anak di perutnya, kambing maka janin yang ada di dalamnya kalau ikut mati maka hukumnya boleh dimakan. Paham betul? Nyembelih sapi, tiba-tiba di dalam perut sapi ada janinnya, maka gimana hukumnya? Maka mengikuti hukum ibunya yang disembelih. Boleh dimakan atau tidak? Ya boleh. Ya boleh. Bisa dipahami ya? Dan tidak najis. Jadi hukum janin yang hukum janin yang telah disembelih ya. Kalau janin berarti dia masih di dalam perut. Kecuali kalau sudah melahirkan dan mati, maka tetap menjadi bangkai. Paham ya? Kalau sudah keluar dari perut kemudian meninggal dunia maka dihukumi bangkai. Tapi kalau meninggalnya karena faktor ibunya disembelih maka hukumnya mengikuti hukum ibunya atau induknya. Dan binatang buruan yang tidak bisa disembelih. Misalnya orang memanah burung yang boleh dimakan misalnya kan ya, atau orang memanah kijang ya, ketika dipanah jatuh dan meninggal kijang tersebut maka gimana hukumnya? Maka boleh dimakan kalau yang memanah adalah seorang muslim ya. Kalau yang memanah adalah seorang muslim atau ditembak misalnya kan. Sekarang kan sudah tidak usung panahan kan ya. Biasanya usung peluru tembak untuk berburu. Ya. Maka dihukumi sebagai hewan yang suci dan bisa dimakan berkaitan dengan hewan buruan. Atau misalnya diburu oleh anjing gitu. Maka dalam konteks ini kalau memang dia mati karena faktor gigitan anjing maka dianggap sebagai bangkai. Tapi kalau seandainya saat diburu oleh anjing ya, dia digigit lemes ya kan, kemudian disembelih
maka menjadi hukum hewan yang suci dan boleh dimakan kecuali bagian yang tergigit anjing tersebut. Paham ya sampai sini Ibu ya? Di seluruh binatang seluruh hukum semua bangkai adalah najis. Ini perlu kita tahu sama-sama. Kemudian yang selanjutnya adalah hukum anggota badan yang terputus dari binatang yang masih hidup adalah seperti bangkai. Misalnya telinga sapi putus, sedangkan sapinya masih hidup, maka telinga ini tidak boleh dimakan dan dihukumi sebagai sesuatu yang najis. Ya. Atau konteksnya adalah bulu. Paham ya bulu? Bulu dari hewan yang tidak boleh dimakan. Bulu kucing, bulu tikus, bulu apa? Pokoknya dari hewan yang tidak boleh dimakan. Contohnya, ya semua dari apa? Bulu yang terputus dari hewan yang tidak boleh dimakan, maka dihukumi sebagai sesuatu yang najis. Jadi panjenengan mungkin di rumah memelihara kucing. Bulu yang tercacat ini adalah najis. Ya, hukumnya najis. Kalau diketahui sama-sama hukumnya najis. Ya. Bulunya, kukunya, ya itu dihukumi najis. Jadi kecuali dari hewan yang boleh dimakan, misalnya ayam, bulu ayam yang terlepas maka tidak dihukumi najis dalam pendapat yang kuat. Atau bulu kambing yang terlepas maka tidak dihukumi najis. Atau bulu sapi yang terlepas atau onta atau hewan-hewan yang boleh dimakan ketika terlepas dari anggota badannya maka tidak dihukumi sebagai sesuatu yang najis. Paham ya? Nah nanti kita akan masuk kategori pada apakah memang dia adalah najis, apakah najis yang dimaafkan atau tidak. Nanti kan kategorinya seperti itu. Ya. Tapi kalau jenengan tanya gimana hukum bulu itu, bulunya najis. Ya. Bulunya najis. Jadi bulu yang tercacat mungkin di kambal ya biasanya kan kucing suka tidur di kasur, suka tidur di yang sifatnya kain-kain gitu, di karpet dan lain sebagainya. Maka hukum bulu itu adalah najis. Hukumnya najis. Kukunya apapun dari anggota badannya maka dihukumi najis kecuali dari hewan yang boleh dimakan untuk bulunya. Tapi untuk anggota badannya tetap sama. Misalnya ayam jatuh kakinya patah, putus dari, maka ketika ayamnya masih hidup maka kaki ayam ini tetap dihukumi sebagai bangkai dan dihukumi sebagai najis. Khusus di bulu ini. Khusus pengecualian di bulu, maka untuk hewan yang boleh dimakan, bulu yang terlepas dihukumi tidak najis. Jadi hukum anggota badan yang terputus dari binatang yang masih hidup adalah seperti bangkai. Paham ya? Adalah bulu burung. Apakah dia termasuk hewan yang boleh dimakan atau tidak? Karena ada burung yang sifatnya buas atau tidak buas, yang punya cakar dan tidak punya cakar. Memakan bijian berarti boleh dimakan. Boleh dimakan atau badan? Halal untuk dimakan atau badan?
Jangan soal mentolo atau tidak mentolo gitu. Iya, jangan soal masalah mentolo atau tidak mentolo. Yang penting kalau memang burung itu kategorinya adalah burung yang halal untuk dimakan, berarti bulunya tidak najis. Karena panjenengan mungkin dulu pernah menjumpai ada orang yang nyari bulu bebek atau bulu apa gitu dicabutin. Di kampung-kampung biasanya ada mentok ya, bukan bebek ya. Ya, ya untuk dipakai sulap. Itu kan dari bulu hewan bukannya? Iya kan? Oh, kalau bulan sudah mati itu bahaya malah. Iya, masih hidup dicabutin gitu. Iya, masih hidup dicabutin. Iya, kayak domba. Iya. Karena kalau sudah mati maka ikutnya dia bangkai. Maka ikutnya dia hukum bangkai. Tapi kalau dengan cabuti saat hidup, ya penyiksaan kadang gitu. Boleh ya? Ya? Makanya tergantung ya, pendapat jadi kalau memang merasa sebagai mendolimi ayah, ya monggo atau mendolimi mentok ya. Jadi segala hal yang terlepas dari hewan, ya, maka ketika hewan itu hidup diikuti sebagai bangkai dan najis. Bisa dibalik ya? Kecuali dari bulu yang terlepas dari hewan yang boleh dimakan. Kemudian selanjutnya adalah hukum sesuatu yang keluar dari tubuh hewan mengikuti hukum asal hewannya. Contoh misalnya kalau air kecil tentu najis ya, segala kotoran maksudnya. Keringat kucing, kan ada kucingnya kan? Ya, keringat kucing. Ya, kucing ada keringatnya atau enggak? Ya anggap aja ada. Karena pembahasannya nanti akan masuk pada keringat babi atau keringat anjing. Keringat kucing maka mengikuti hukum kucing saat hidup. Berarti hukumnya suci. Keringat kucing. Paham ya? Nah, terus susu kucing adalah sesuatu yang haram untuk dimakan tentunya. Iya kan? Kalau memang ada susunya, ada tuh ya, meskipun sedikit tetap ada, karena yang rasain kucing. Ya. Dan susu kucing ini dianggap sebagai sesuatu yang keluar dari najis, dari kucing. Maka sebagian ulama menghukumi sebagai sesuatu yang haram dan najis, kecuali telurnya. Telur dari hewan yang tidak boleh dimakan maka tetap dianggap suci. Telur buaya, telur ular, telur apapun, kalau itu memang bentuknya adalah telur dari hewan yang boleh dimakan atau tidak boleh dimakan maka dihukumi suci. Apa bedanya Ustaz? Kalau keringat kaki kucing itu tidak najis, tapi itu najis. Kan sama-sama keluar dari hewan yang sama, anggota tubuh yang sama. Oke. Kalau kita membedakannya,
Para ulama tidak menjelaskan terkait perbedaan itu. Cuman dia hanya mengecualikan terkait masalah air susu. Air susu yang keluar dari hewan yang tidak boleh dimakan dihukumi sebagai sesuatu yang najis pula. Karena apa? Karena dia berasal dari unsur yang ada di dalam. Ya. Kecuali kalau keringat mungkin. Ya. Di sini keringat adalah hal yang mengikuti hukum dari kucing tersebut. Misalnya kalau seandainya susu kuda hewan yang boleh dimakan atau tidak? Boleh, berarti susunya juga halal. Ya. Paham ya? Ada hewan zebra boleh dimakan atau tidak? Zebra bisa dia kalau kalau dianalogi himar atau keledai maka haram. Kriteria yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan itu bagaimana? Kayak burung itu. Ya, pertama hewan buas itu tidak boleh dimakan. Yang kedua, hewan yang hidup di dua alam tidak boleh dimakan. Kemudian ketiga, hewan yang menjijikan itu juga tidak boleh dimakan. Yang keempat, hewan yang membahayakan itu juga tidak boleh dimakan. Paham ya? Ya. Jadi hewan yang hidup di dua alam ini berkaitan dengan bekicot. Karena ada yang menjual sate atau daging bekicot, iya enggak? Hah? Sate 02 apa nih? Oh, 02 itu bekicot. Oh. Bekicot ini hewan yang kamu tahu hidup di dua alam atau tidak? Bisa hidup di air atau tidak? Bisa ya? Bekicot. Oh. Oh. Tapi kalau bekicot bisa hidup di air kan? Yang kedua, menjijikan atau tidak? Nah, sesuatu yang tidak boleh dimakan, tidak boleh digunakan untuk obat. Ya, maksudnya gini, bukan tergantung satu orang loh ya. Tapi hukum adat kebiasaan di situ dianggap sebagai menjijikan atau tidak? Ya. Mayoritas hukumnya dan di dalam kitab disebutkan sebagai hewan yang menjijikan. Ya, di dalam kitab disebutkan sebagai hewan yang menjijikan. Jadi kan ketemu bekicot terasa menjijikan atau enggak? Enggak, orang ada cakapnya. Kalau bukan kecakarannya ya. Kalau liurnya itu ya jijik. Nah, jadi dari salah satu hewan yang fawahish yang menjijikkan. Kalau hewan itu adalah sesuatu yang menjijikkan maka dihukumi haram untuk juga dimakan. Jadi hewan yang menjijikkan, hewan yang berbahaya, hewan buas ya. Kemudian hewan yang punya taring loh ya. Kemudian hewan yang memakan memakan apa namanya? Sesamanya, memakan daging kanibal lah gitu ya. Ya, ini bagian ya. Kemudian hewan yang hidup di dua alam ini adalah hewan-hewan yang tidak boleh dimakan. Berarti kalau seandainya dia apa yang keluar darinya juga dihukumi sebagai sesuatu yang najis pula.
dan tidak boleh digunakan untuk obat. Misalnya ngambil ngapunten cacing, ya digunakan untuk obat. Cacing boleh dimakan atau enggak, Ibu? Enggak, boleh dimakan. Saya enggak menanyakan obat itu, boleh dimakan atau tidak? Tidak, berarti tidak boleh digunakan untuk berobat. Dalam liurnya walet tuhun, binatang yang boleh dimakan atau tidak? Boleh ya? Boleh nggak? Bukan kayaknya, boleh. Jangan bilang kayaknya. Bisa, nggak bisa kayaknya gitu. Burung walet boleh dimakan atau tidak? Dia termasuk bagian dari burung buas atau tidak? Boleh dimakan kan? Boleh dimakan kan, ya? Boleh. Jadi sesuatu yang tidak boleh dimakan maka tidak boleh digunakan untuk obat. Haram hukumnya. Dan juga tidak boleh untuk dijual belikan. Jadi sesuatu yang tidak boleh dimakan, hewan yang tidak boleh dimakan, tidak boleh digunakan untuk obat, tidak boleh dijual belikan. Contoh dengan jual kucing hukumnya haram. Karena kucing boleh dimakan atau enggak? Enggak boleh. Ya. Ya. Air liurnya berkicau untuk obat luar. Tetap dia akan menjadi bagian dari tubuh jenengan atau enggak? Dia menjadi penyebab atau enggak untuk kesembuhan penyakit jenengan? Gitu Bu. Nah, tetap ya. Kenapa? Dimakan aja nggak boleh, apalagi dibuat obat. Karena obat itu tentu akan lebih merasuk dan bergabung dengan anggota tubuh kita. Iya nggak? Ya. Dia hanya hidup di air atau di dua alat itu. Jadi nanti jenengan ambil keong sawah, taruh di darat. Kalau dia mati, berarti dia tidak bisa hidup di darat. Kalau mati, berarti boleh dimakan. Asal kedua tidak menjijikkan. Kalau jenengan merasa menjijikkan, maka tidak boleh Jadi kan nggak kilo Bu dengan ulat. Kilo nggak? Nah iya. Jangan dimakan. Ya. Kalau sesuatu yang pertama kalau memang itu menurut pribadi menjijikan jangan dimakan. Yang kedua kalau memang mayoritas orang menganggap itu menjijikan dan kita tidak menjijikan maka juga jangan dimakan. Ya, paham ya? Jangan, aku nggak jijik kok. Ya, kemudian kita makan, nggak gitu. Orang jenengan suka mawon. Ulat itu hewan yang membahayakan atau tidak yang pertama? Ada, karena memang ada ulat gatal dan ada ulat yang tidak gatal. Sebagai Insya Allah. Nanti diskusinya di akhir saja. Kalau memang nanti perlu ada yang ditanyakan dicatat aja ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pembagian najis dan cara mencucikannya. Ini kembali lagi kepada mazhab Syafi'i. Ya. Najis itu dibagi menjadi tiga. Najis mukhaffafah yang ringan, najis mughalladhah yang berat, kemudian najis yang pertengahan. Ya, najis yang pertengahan. Tidak ringan, tidak berat. Karena nanti kalau berjenengan membahas soal masalah
lain, contoh di sini di madhab Hanafi. Madhab Hanafi hanya membolehkan dua najis, najis mukhaffafah dan mughalladah. Jadi kencing manusia, kotoran manusia dianggap sebagai najis mughalladah. Ya. Makanya kita di sini belajar terkait madhab Syafi'i yang membagi najis itu menjadi 3 bagian, dan ini yang sering kita dengar tombotan. Ya, ada mukhaffafah, ada mughalladah, dan ada mutawassithah. Mukhaffafah contohnya adalah bayi laki-laki yang belum genap 2 tahun dan belum memakan selain air susu murni. Air susu murni, baik itu ASI ataupun susu sapi ataupun susu kambing yang masih murni, maka bayi tersebut, kotoran bayi tersebut, kencingnya dianggap sebagai hukum najis mukhaffafah. Adapun kotorannya, BAB-nya tetap sama. Yang disebut di sini adalah kencingnya saja. Paham teman-teman Ibu? Ya. Jadi bayi yang belum berumur 2 tahun dan belum memakan apapun kecuali air susu murni. Ya. Susu murni. Kalau susu sukor kira-kira ada kandungan lain nggak selain itu? Ada, berarti tidak lagi murni. Jadi meskipun dia diberi susu formula dan tidak diberi makan yang lain, maka kencingnya dari bayi tersebut dianggap sebagai hukum najis mutawassithah tadi. Nah, cara mensucikannya cukup dengan mencipratan air ke tempat yang terkena najis. Misalnya bayi tersebut kencing di lantai, ngompol lah gitu kan, ngompol, maka cukup ambil air dicipratan ke tempat yang terkena najis tersebut, maka hukumnya dihukumi sebagai kembali suci meskipun masih ada bau pesingnya. Karena tentu meskipun dia berasal dari bayi yang belum berusia 2 tahun dan belum memakan kecuali susu murni, tetap akan berbau pesing, ya enggak? Dalam hukum ini cara mensucikannya cukup dicipratan di tempat yang terkena najis. Paham betul? Ini namanya najis mukhaffafah atau najis yang ringan. Ya Bu? Seluruhnya. Kalau dia air susu murni, maka tetap dianggap sebagai seperti air susu ibu. Ya. Air susu sapi kah, air susu kambing kah, atau air susu onta misalnya. Ya, onta kan juga punya air susu, betul. Air susu kuda misalnya. Ya monggo, berarti boleh kalau memang dia murni dan tidak tercampur dengan apapun. Ya Bu, ya. Bisa dipahami ya? Jadi cara mensucikannya gimana? Dicipratkan saja ke tempat yang terkena najis. Kemudian yang kedua adalah yaitu najis anjing dan babi. Cara mensucikannya dengan 7 basuhan, salah satunya dengan menggunakan debu suci. Najis yang berasal dari anjing ini punya syarat yang harus dipenuhi. Syaratnya apa? Syaratnya adalah salah satu dari benda yang terkena najis itu. Salah satu dari bendanya, baik itu anjingnya atau bendanya itu basah. Tapi kalau sama-sama kering, maka tidak dihukumi najis. Misalnya sentuh kulit bulu anjing yang masih nempel ya. Demek, paham ya?
ada keringatnya, karena tangan ini juga mengeluarkan keringat. Kalau tangan kita basah kemudian menyentuh kulit bulu anjing, maka dihukumi sebagai najis mughalladhah. Kalau itu di luar dari hal yang tidak bisa kita hindari, okay. Tapi kalau memang dia tidak basah, ketika kita sentuh dia kering, bersentuhan, okay, maka dalam konteks ini tidak. Kalau seandainya salah satu dari anggota badan kita basah, bersentuhan dengan anjing, maka dihukumi sebagai najis mughalladhah. Sampai sini bisa dibagi, okay? Syaratnya salah satunya basah, baik anjingnya maupun barang yang tersentuh, ya. Baik anjingnya maupun benda yang tersentuh, okay? Baik kulit kita maupun piring dan lain sebagainya. Jadi tidak serta-merta kalau bersentuhan dengan anjing itu langsung najis mughalladhah. Ada syarat, ada syaratnya. Paham ya sampai sini? Baik. Cara mensucikannya adalah dengan 7 kali basuhan, salah satunya menggunakan debu. Perhatikan ibu, kalau memang kotorannya adalah kotoran yang terlihat dari anjing maupun babi, misalnya kotoran ya air liurnya ya, kemudian menjilat ke piring kita dan memiliki bekas. Bekas itu wajib untuk dihilangkan. Jadi kalau seandainya 7 basuhan ini kita sudah membasuh sampai 7 tapi bekas itu belum hilang, maka masih belum masuk dalam kriteria 1 basuhan. Paham ya? Jadi 1 basuhan itu sampai zatnya itu hilang. Kalau memang wujud najisnya itu kelihatan. Tapi kalau wujud najisnya tidak kelihatan, misalnya bersentuhan dengan kulit anjing yang besar dan tidak kelihatan wujud najisnya, maka cukup membasuh 7 kali, salah satunya menggunakan debu. Tetapi kalau wujud najisnya dari anjing atau babi ini kelihatan, maka wajib yang pertama kali yang harus dilakukan adalah menghilangkan dari wujud najisnya. Kalau sudah hilang, maka dihukumi baru 1 basuhan. Paham sampai sini, ya? Kemudian apakah wajib menggunakan debu, Ibu? Pendapat yang kuat itu wajib menggunakan debu. Kecuali dalam kondisi darurat, ya, dalam kondisi darurat maka kalau memang tidak ada debu, berarti sabun bisa menggantikan debu. Misalnya kita nyari debu tidak ada, ya sudah pakai sabun. Pasir bukan debu, Ibu, ya. Pasir itu debu atau bukan? Tidak bisa menggantikan, ya. Karena pasir bukan alat untuk bersuci, tapi debu yang dikatakan dihukumi sebagai alat untuk bersuci. Ya. Debu itu langsung dibasuhkan gini aja atau dikasih air juga? Debu itu dicampurkan dengan air. Dari najis nomor tempatnya. Yang cara mensucikannya adalah pertama hilangkan dulu kalau memang ada bekas dari najis itu. Iya, kan biasanya memiliki bekas, kan ya. Kalau memang sudah bersih, baru dilanjutkan penyucian yang kedua, ketiga, keempat, kelima sampai ketujuh. Salah satunya menggunakan debu, ya. Debunya bagaimana? Debunya dicampur dengan air, atau bisa misalnya air yang dicampur dengan debu kemudian dibasuhkan langsung, tidak masalah.
dari awalnya seperti itu lebih baik. Itu lebih baik dari 7 basuhan menggunakan debu semua. Tidak masalah. Tidak masalah. Yang penting minimalnya adalah salah satunya menggunakan debu. Ketika ini Ustaz udah hilang tapi ada bekas baunya gitu juga masih najis. Masih gitu. Kecuali memang kalau sudah benar-benar sudah diusahakan, ya sudah dibasuh sampai pegel gitu ya, ya udahlah, berarti dihukumi sebagai sesuatu yang suci. Harus ada juhudnya juga, harus ada juhudnya. Ya. Paham? Ya. Untuk kadar debunya itu tadi Ustaz, kalau misalnya kan kita nggak boleh ya kadar debu. Terus kita misalnya cari debu di tembok atau di lantai gitu, kadar debunya ke air itu sampai bagaimana? Sampai kelihatan keruh gitu atau sekedar pokoknya ada debu gitu aja. Jadi kan kalau mencari debu kan harus di tanah juga ada debu atau bukan? Ada. Jadi kan teplok tanah itu dengan tiup dulu kemudian celupkan ke air. Kalau memang dia, karena beda loh ya, debu sama pasir ya, debu sama pasir itu beda atau bukan? Beda. Karena unsurnya itu lebih lembut daripada apa? Pasir. Ya. Kalau misalnya dicelupkan di pasir gitu kan biasanya ada. Iya. Iya. Jadi kan celupkan di itu kemudian ditiup baru dicelupkan ke tangan ke air. Ya. Jadi sampai terlihat memang ada campuran debunya. Ya. Sampai kelihatan ada campuran debunya. Kalau memang sudah bercampur, ya sudah. Ya. Paham ya? Tidak harus sampai terpenuhi dengan debu semuanya. Nah. Baik. Kemudian yang ketiga, najis mutawas sitoh atau najis pertengahan, tidak mubalaghah dan tidak khafaf. Jadi apa itu selain keduanya? Cara mensucikannya dengan membasuh sampai hilang bau, rasa dan warnanya. Hilang bau, rasa dan warnanya. Ini berlaku untuk najis yang terlihat. Untuk najis yang terlihat. Untuk najis yang tidak terlihat, maka cukup dengan satu basuhan saja. Tapi kalau untuk najis yang terlihat, misalnya kotoran apapun lah, maka dalam konteks ini wajib hilang warnanya, kemudian wajib hilang baunya dan rasanya. Ya bagaimana cara dengan ngerasain gitu? Apa perlu dirasakan gitu kan? Ya sesuai dengan jenengan yakin kayaknya sudah selesai, berarti ya sudah selesai. Tidak perlu dibilang misalnya, enggak perlu. Ya dicium aja lah. Kalau sudah warnanya sudah hilang, kemudian baunya sudah hilang, ya udah berarti enggak perlu dijilat ya. Tidak perlu dirasakan. Jadi itu tata cara untuk menghilangkan najis mutawassithah yang terlihat. Adapun yang tidak terlihat maka cukup disiram saja. Ya, cukup disiram. Karena pernah Rasulullah SAW menemukan ada seorang badui yang kencing di masjid. Ya. Kemudian Rasulullah melarang para sahabat untuk memukulnya. Apa kata Rasulullah? Subba alaihi ma. Cukup kalian tuangkan air ke tempat yang najis itu, selesai insyaallah. Yang penting konsepnya adalah mengalirkan air, bukan mengusap. Ada kencing di situ kemudian diusap misalnya, maka tidak boleh. Harus ada air yang mengalir di situ, karena sifatnya adalah ghusl, bukan mas
Misalnya jenengan ambil kain pel gitu ya, kain yang basah kemudian jenengan lap, maka tidak bisa memenuhi kriteria untuk membasuh menghilangkan najis mutawassito. Paham ya? Harus ada mengalir, dikucurkan. Ya. Kecuali dalam konteks istinja nanti berbeda. Cara beristinja kemarin kita sudah jelaskan ya. Ya, bisa menggunakan batu, bisa menggunakan air. Ya. Kalau di sini adalah menghilangkan najis ya, bukan istinja. Sampai sini bisa dipahami ya, berkaitan dengan mukhafafah, mughalladah dan mutawassithah. Ya. Kemudian darah itu hukumnya najis atau bukan? Najis ya. Baik. Kemudian ada jenis-jenis yang dimaafkan. Jenis najis yang dimaafkan yaitu najis yang tidak terlihat. Misalnya ngapunten habis disiram mungkin ada bagian yang tersisa yang tidak tersiram, kita tidak tahu. Maka dalam konteks ini itu dimaafkan. Misalnya anak kecil kencing di lantai, kita tidak tahu. Yang kita tahu airnya ngumpul di situ, nyipratnya kita tidak tahu. Paham ya? Maka yang tidak terjadi dimaafkan. Yang penting sudah kita aliri air bagian yang terkena najis tersebut. Paham teman-teman? Air yang dialirkan itu harus banyak atau gimana Ustaz? Ketika ada najis gitu loh, yang disiramkan itu banyak, harus banyak atau seberapa? Ukurannya secukupnya. Ya. Ya. Secukupnya. Kira-kira dan jangan sampai berbanding sama dengan najisnya. Misalnya najisnya 1 gelas gitu kan, jadi kan siram air 1 gelas ya nggak bisa gitu kan. Ya. Jadi najis yang tidak terlihat itu dimaafkan. Ya. Contoh misalnya ngapunten nih, biasanya kan di jalan itu ada ayam yang melek istilahnya kan gitu. Sudah bercampur dengan tanah, kemudian terkena kain kita dengan secara tidak sengaja dan itu tidak terlihat, maka dalam konteks ini dimaafkan. Atau misalnya debu yang bercampur dengan najis, ada kan debu yang bercampur dengan najis, maka ini juga bisa dimaafkan. Atau habis bakar bangkai misalnya, ada tikus mati dibakar, asapnya gitu, maka ini bisa juga dimaafkan karena bagian dari najis yang tidak terlihat, meskipun nanti bau di baju, maka tidak membuat najis. Paham teman-teman ini? Yang tidak terlihat. Kotor itu karena disapu lewat berikutnya gitu loh Ustaz. Jadi ada istilah kayak gitu, saya pernah dengar di sini itu. Jadi ketika baju kita kena kotoran, kena najis, kemudian kita akan jalan biasa ya. Nah, sapuan pertama itu najis kan, kemudian kena sapuan berikutnya udah disucikan lagi. Ya. Ada intinya ini, kalau memang najis itu tidak terlihat, tapi kalau zat najisnya masih ada nempel di baju dan itu berbau, nggak bisa dengan sabuan seperti itu. Iya, tetap wajib untuk disucikan. Misalnya udah kelihatan itu kotoran ayam terkena nyempret ke kotoran tersebut, ya wajib untuk disucikan dengan air. Yang dimaksud di sini adalah najis yang tidak terlihat, dia najis sudah bercampur dengan tanah dan dia tidak terlihat.
Ya, dan itu sampai ulama menyebutkan kalau seandainya memang dia tidak sengaja, ya, misalnya sudah berusaha mengangkat gitu kan, kemudian masih terkena itu dan itu tidak terlihat, maka dihukumi sebagai najis yang dimaafkan. Tapi kalau sengaja nggak apa nyapu, ya itu Nggak tetap. sengaja Ustaz, ini karena bajunya panjang gitu. Iya. Berarti karena zatnya masih ada tadi Ustaz. Iya, karena datnya masih ada. Jadi yang kita maksud adalah najis yang tidak terlihat tadi. Kalau masih ada, dengan lihat datnya itu ada, maka tetap wajib untuk disucikan. Kemudian sedikit, maka ini tadi mencakup pada bulu kucing yang sedikit. Bulu kucing yang sedikit maka dihukumi sebagai najis yang dimaafkan. Atau darah nyamuk yang sedikit saat sholat nyepek nyamuk, kemudian keluar darah, maka ini darah yang dimaafkan. Atau misalnya ngapunten, biasanya kalau jerawatan ngukuli jerawat gitu kan, sehingga keluar darah. Kalau memang itu sedikit maka dimaafkan. Tapi kalau darah yang berasal dari bisul, itu kan kategori darah banyak atau sedikit? Banyak. Apalagi campur anak dan sebagainya, maka dihukumi sebagai najis. Ya. Paham ya? Darah nyamuk, darah lalat, darah nopok pinding, tinggi, darah kuku, ya, atau darah apapun lah ya, darah merutu ya, apa namanya itu? Merutu, tahu nggak merutu? Ya, itu kan juga gigi toh ya, dan keluar darah. Tengu ya, entah itu tengu apa ya? Ya, apa yang di kasur misalnya kan itu tinggi ya. Maka darah-darah yang kecil itu, yang sedikit itu dihukumi sebagai najis yang dimaafkan. Nah, tapi kalau seandainya ada kumpulan semut mati, kita habis nyemprot semut itu ya, mati semuanya, maka itu bangkai dan najis. Paham ya? Dan wajib untuk dibersihkan, disucikan. Ya. Paham kemudian Bu? Jadi semut kalau satu hitungannya bukan itu najis tapi dimaafkan. Tapi kalau ratusan maka tidak dimaafkan. Kadang kan kita menemukan rumah semut di rumah dengan kemudian kita ingin bunuh dengan racun semprot baygon lah gitu. Tiba mati semua. Kayak itu dihukumi sebagai najis. Kemudian kita nyeblek nyamuk, kita kumpulin jadi satu, sehingga paham ya? Karena musim nyamuk loh ya, musim nyamuk, maka nyamuk yang kita kumpulkan jadi satu, ya yang awalnya kalau satu dimaafkan, kalau banyak tidak dimaafkan. Kalau banyak tidak dimaafkan. Lalat dan lain sebagainya. Kalau sedikit dimaafkan, kalau banyak tidak dimaafkan. Kecuali kalau seandainya bangkai-bangkai ini bercampur dengan air, bercampur dengan air. Kalau bangkai ini bercampur dengan air, ya, kita nyemplungin ke air. Air itu tidak ada dua ulah. Kita sengaja cemplungin itu, maka berarti air itu menjadi air yang najis. Tapi kalau dia nyemplung sendiri, beda loh ya. Dia nyemplung sendiri kemudian mati, maka tidak masalah. Ya, tidak najis. Nyamuk mati di air. Nyamuk mati di air. Kalau dia matinya sendiri, maka tidak najis. Tapi kalau dia kita buang ke air sehingga mati, maka maka najis. Karena kita sering juga menggunakan pada air untuk membunuh laron. Ya kan? Air yang terkena bangkai laron berarti itu air yang najis. Ya, bisa dipahami ya? Ya. Kecuali ini konteksnya masuk ke air.
atau bulu kucing yang banyak yang nempel di karpet, maka nggak boleh sholat di atas karpet yang ada bulu kucing yang banyak itu. Tapi kalau cuma satu atau dua, maka tetap dimaafkan, karena ini najis yang dimaafkan. Paham ya? Selanjutnya adalah najis dihindari. Contoh nomor istihadah, darah istihadah, atau apa air kencing yang berasal dari penyakit les-lesen. Air kencing yang keluar dari karena faktor penyakit apa namanya les-lesen itu apa? Yang suka ayang-ayangan. Ya, anyang tahu yang kadang menit keluar, 2 menit keluar, sehingga apa? Sholatnya bingung. Maka dihukumi seperti darah istihadah. Bagaimana caranya? Ya sudah, berarti di apa? Ketika mau sholat, istinja terlebih dahulu, kemudian ditutup dengan pembalut, maka sholat. Maka dalam konteks ini saya katakan hukum bersegera untuk wudu itu wajib. Tidak boleh ada jeda di situ. Paham ya? Kemarin kan menanyakan kok kalau kering enggak kok masih sah ya gitu kan. Kemarin kita nyatakan misalnya jaringan basuh muka. Kemudian ke dapur ya masak gitu. Mau gosong, artinya tunggu dulu lah. Kita masak dulu, nyelesain masak, kemudian lanjut basuh tangan. Itu boleh meskipun wajah kita sudah kering. Niat melanjutkan saja. Melanjutkan karena tidak ada syarat mutawalian yang harus langsung. Paham ya? Kecuali dalam kondisi istihadah, itu hukumnya wajib. Darah istihadah adalah darah yang dimaafkan meskipun banyak. Air kencing yang berasal dari orang yang anyang-anyangan itu juga dimaafkan meskipun banyak. Yang penting ditutup dulu. Ya, yang penting sudah tahu anyang-anyangan cuma pakai celana dalam, kemudian pakai apa? Pakai sarung misalnya atau pakai mukena, maka ketika bocor sudah batal najisnya, batal sholatnya. Ya. Tapi yang wajib ditutup dengan pembalut ataupun kapas. Ya. Kalau sudah ditutup kemudian tetap bocor maka dimaafkan. Tapi kalau bocornya banyak maka wajib mengulang. Ya. Makanya dari itu, jadi keluarnya darah istihadah saat sholat, kalau sudah ada usaha untuk istinja maka untuk mensucikan kemudian ditutup dengan pembalut maka tidak masalah kalau dia keluar saat sholat. Yang masalah adalah enggak istinja langsung wudu kemudian sholat, tidak disucikan terlebih dahulu maka tidak sah sholatnya. Wajib ada proses istinja, yaitu mensucikan darah terlebih dahulu meskipun nanti setelah wudu keluar darah itu tidak masalah. Maka dari itu wajib di sini mensegerakan antara wudu dan sholat. Kalau ada jeda yang tidak manfaat di situ maka sholatnya tidak sah kalau seandainya keluar darah lagi. Ya. Jadi najis yang sulit dihindari, istihadah, kemudian kotoran burung yang banyak di atas misalnya kan gitu, nempel di mana banyak ya, burung perit yang kotor yang keluarin kotornya di tembok dan lain sebagainya, maka ini bagian kalau memang sedikit maka dihukumi sebagai bagian dari najis yang dimaafkan. Tapi kalau banyak ya wajib dibersihkan. Kotoran ayam misalnya kalau memang sulit untuk dihindari gitu. Kuncinya adalah sulit untuk dihindari loh ya. Kalau sedikit dan sulit untuk dihindari maka dimaafkan. Misalnya kampung itu terkenal dengan punya ayam yang banyak gitu kan. Kotorannya di mana? Kalau memang saat kondisi seperti itu najis sulit dihindari maka kalau sedikit dimaafkan. Sampai sini bisa dibagi ya. Ada yang mau didiskusikan?
Maaf, ini menjawab pertanyaan yang kemarin belum terjawab, yaitu berkaitan dengan tayamum bagi orang yang memiliki beban di badannya. Kemarin saya sudah coba untuk baca di dalam mazhab Syafi'i, ya, orang yang memiliki perban, ya, ada luka kemudian di perban, maka apakah dia boleh tayamum langsung atau tidak tanpa menggunakan wudu atau mandi? Maka menurut pendapat yang kuat adalah wajib wudu juga, wajib wudu. Ya, ini untuk yang wudu ya. Jadi wajib wudu. Contohnya misalnya kalau seandainya perban itu ada di sebelah kanan. Jadi basuh muka, kemudian basuh tangan, ya. Ketika masuk di tangan kanan, berarti diusap dulu. Setelah diusap, baru ditayamumi, kemudian lanjut ke membasuh tangan kiri, kemudian ke rambut, baru kaki. Jadi tayamumnya saat ingin membasuh, saat ingin mengusap bagian perban tadi. Ini untuk wudu. Kemudian untuk yang junub, ya, untuk yang junub mandi dan juga wajib tayamum. Ya. Dia mandinya kayak gimana? Mandinya adalah sucikan dulu bagian yang tidak terkena perban, usap bagian yang terkena perban tersebut, ya, kemudian baru tayamum. Jadi meskipun lukanya itu tidak diperban juga, maka tetap dia diwajibkan untuk mandi, tapi tanpa membasuh bagian yang lukanya di kepala, dan dia wajib mandi. Maka dia cukup membasuh bagian yang tidak sakit dan dilanjutkan untuk tayamum. Tidak serta-merta kemudian tidak langsung tayamum kemudian selesai, ya. Kecuali kalau seandainya lukanya ada di sekujur tubuh 80% dengan perban, atau 80% tubuhnya luka, nggak bisa dibasuh dengan air sedikit pun, ya. Maka dalam konteks ini boleh tayamum. Tapi kalau cuma memang hanya bagian tertentu saja, maka tetap wajib, tapi tidak boleh jangan membasuh luka, dan nantinya setelah itu baru tayamum. Tayamumnya boleh sebelum mandi atau setelah mandi. Ya. Karena tayamum ini adalah pengganti dari sebuah toharah yang tidak sempurna. Jenengan mandi ada luka, kemudian jenengan tidak basuh, berarti mandinya jenengan sempurna atau tidak? Tidak sempurna. Maka penggantinya adalah tayamum. Bukan serta-merta langsung tayamum kemudian tidak mandi. Yang diperbolehkan tayamum itu adalah yang memang benar-benar tidak bisa menggunakan air. Benar-benar tidak bisa menggunakan air karena faktor tidak ada air. Ya, airnya tidak ada, dia sudah pakai tayamum. Paham teman-teman? Tapi kalau ada air, dia junub, kemudian ada luka, maka dia wajib mandi bagian yang tidak terkena luka, kemudian dilanjutkan untuk tayamum. Bisa dipahami sampai sini ya? Boleh tayamum dulu baru mandi, atau mandi dulu baru tayamum. Kalau wudu saat mau mengusap bagian yang terkena perban. Pas tayamumnya. Iya. Tapi tayamumnya juga lengkap, Ustaz. Maksudnya lengkap dari muka. Iya. Muka dan tangan. Ya. Muka dan tangan. Misalnya kalau yang terkena adalah kaki yang terperban, maka saat membasuh kaki kanan baru tayamum, kemudian dilanjutkan basuh kaki kiri. Ya.
Paham ya sampai sini? Ibu? Insyaallah ya. Jadi tetap tayamum ini menjadi wajib karena apa? Karena taharahnya tidak sempurna. Kecuali kalau memang bagian tubuh tersebut benar-benar seluruh tubuhnya tidak bisa terkena air, 80% misalnya terteban, habis kebakaran misalnya kan, tubuhnya kebakar dan hampir seluruh anggota tubuhnya tidak boleh terkena air, maka dalam konteks ini boleh tayamum. Tapi kalau cuma sedikit, ya bagian sini misalnya, maka ya cukup diusap dan ditayamumi. Paham ya? Ini najis, ini bagian dari jenis dan macam-macam najis. Alhamdulillah sudah kita selesaikan. Meskipun mungkin masih banyak pertanyaan, monggo kalau memang ada yang perlu didiskusikan berkaitan dengan penjelasan dari awal, ya hal-hal yang berkaitan dengan mensucikan dari hadas kecil, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan mensucikan hadas besar, kemudian di pertemuan yang ke ini kan kita membahas soal jenis dan macam-macam najis. Wallahu a'lam bishawab. Saya serahkan kepada moderator. Aku melihat bahwa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering tanya jawab, mau buat Bu? Ada yang bertanya apa buat Bu? Sudah semua. Oh Bu, betul, betul. Awas itu, ya. Tapi kan ada najis yang air, airnya nggak mengalir kemana-mana. Air yang di tapi yang Iya. silang tadi loh. Iya, tidak masalah Bu. Tidak masalah. Kalau memang itu adalah najis yang tidak terlihat, udah tinggal diguyur saja. Airnya menyebar kemana-mana itu tidak masalah. Misal panjenengan nyuci baju, gitu, nyuci baju, jenengan gerojok mawon, itu kan sudah menjadi suci atau enggak bajunya itu? Meskipun nanti najisnya malah, kalau logika kita, najisnya malah mengalir ke seluruh baju kan gitu, betul? Iya. Yang penting kalau memang itu adalah najis mukminya, najis yang tidak terlihat diguyur, adapun nanti maka sudah suci. Tetapi kalau najis yang terlihat wujudnya, wajib dihilangkan dulu najisnya baru disucikan. Kalau seandainya jangan guyur tai ayam, kemudian ketika kita guyur malah nyebar kemana-mana, maka seluruh tempat itu jadi najis jadinya. Maka diambil, dibersihkan dulu najisnya, kemudian baru disucikan. Oke. Masuk buat malahnya. Insyaallah alhamdulillah. Jadi ngoten nggih. Jadi kalau memang ini kasusnya terjadi ketika najis itu tidak terlihat, kayak kencing, ya, atau apa, ya, atau liur, ya. Bu ya. Monggo silakan kalau mau ada yang. Monggo satu lagi ya Bu ya. Nanti mohon sebelum ditutup jangan pulang dulu, akan ada sesi foto bersama. Oke. Dibuka satu pertanyaan lagi, monggo. Sudah jelas semuanya? Sudah ya, sampai tadi di tengah-tengah juga sudah banyak yang bertanya ya. Insyaallah demikian acara kita pada hari ini mengenai jenis dan macam najis. Semoga di Jumat pekan depan insyaallah kita diberkakan oleh Allah untuk datang ke sini lagi dengan membahas yang benar yang beda gitu ya Ustaz ya. Tapi masih mengenai kayak pengaruh ya. Sudah selesai Mbak? Oh sudah selesai, ini terakhir ya? Berarti materi lain ya? Masya Allah. Iya materi lain ya. Kalau masih ada yang belum jelas mengenai najis dan semacamnya, nanti bisa tanya Ustaz ya. Jabri ya Ustaz ya? Oke, mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah, istighfar dan doa untuk majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.